Wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah, alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa wala. Kaum muslimin muslimat, para pemirsa Ratih TV Kebumen dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, dengan ridho Allah kita dapat berjumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Islam Ratih TV Kebumen. Alhamdulillahirabbil alamin, kita semuanya senantiasa diberikan kenikmatan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah nikmat kesehatan dan kesempatan. Semoga kita bisa memanfaatkan nikmat yang sudah diberikan oleh Allah ini untuk kebaikan di dunia dan di akhirat. Para pemirsa Ratih TV Kebumen yang berbahagia, rahimakumullah, Mimbar Agama Islam kali ini akan mengambil judul yaitu keutamaan sabar. Dan alhamdulillah di studio telah hadir beliau narasumber kita, Bapak Kiai Fathur Rahman SHG dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita semuanya selalu diberikan kenikmatan oleh Allah. Kita semuanya senantiasa merasakan apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Cuman kadang kita ini kurang bisa bersyukur, dan mungkin karena kurang bisa bersyukur itu karena mungkin juga karena tidak sabarnya mungkin ya Pak Kiai ya. Nah, mungkin nanti agar supaya para pemirsa Ratih TV Kebumen ini bisa mengetahui lebih jauh tentang sabar, dalam hal ini keutamaan sabar. Ketika kita sudah tahu tentang keutamaan sabar, maka kita akan selalu berusaha untuk berbuat sabar agar supaya kita senantiasa bisa mendekatkan diri kepada Allah, sehingga kita akan bisa menjadi bahagia di dunia dan akhirat. Baiklah pemirsa Ratih TV Kebumen, kami berikan waktu sepenuhnya kepada Bapak Kiai Fathur Rahman SHG untuk menyampaikan daripada keutamaan sabar, makna sabar, dan bagaimanakah kita untuk bisa berlaku sabar. Silakan Pak Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa Ratih TV dan pendengar Radio In FM dimanapun Anda berada, sesuai dengan tema kita Pak Ustadz Khofar Ismail pada sore hari ini, yaitu tentang keutamaan sabar. Baiklah, apa yang kami baca dalam sebuah kitab karangan Hujjatul Islam Imam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali dalam kitabnya Arba'in fi Usuliddin tentang sabar. Sabar merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini dijelaskan diantaranya dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 46. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbiru innallaha ma'as-sabirin. Dan bersabarlah kamu semuanya, karena sesungguhnya Allah itu akan bersama dengan orang-orang yang sabar. Kesempatan sore hari ini kita kaji apa itu sabar. Apa sih esensi dari sabar? Sebelum kita kaji bersama
tentang masalah sabar, kita perlu berpikir tentang diri kita. Artinya berpikir tentang manusia. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya mengatakan bahwa manusia itu terkomposisi dari dua unsur. Manusia terkomposisi dari dua unsur. Yang pertama, unsur malaikat. Yang kedua, unsur binatang. Dari unsur malaikat, manusia itu mempunyai potensi, mempunyai kekuatan. Manusia itu bisa seperti malaikat, punya potensi untuk Bisa menjadi malaikat. tidak, maksudnya punya sifat seperti sifatnya malaikat, punya potensi untuk punya sifat seperti sifatnya malaikat. Nah, malaikat itu sendiri memang diciptakan dari sananya itu diarahkan untuk menelusuri keindahan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menelusuri untuk selalu dekat dengan Allah, sehingga malaikat itu selalu memuji, mensucikannya pagi dan petang. Jadi malaikat itu diciptakan memang diarahkan untuk ke sana, diarahkan untuk taat kepada Allah. Karena memang malaikat diciptakan tanpa adanya dorongan hawa nafsu. Nah, satu sisi manusia juga Seperti itu. diciptakan punya unsur kebinatangan. Nah, binatang itu punya sifat selalu memperturutkan hawa nafsunya. Kedua sifat ini ada pada diri manusia. Sifat malaikat potensinya juga ada pada diri manusia. Sifat kebinatangan juga ada pada diri manusia. Nah, dengan demikian, maka sifat-sifat malaikat ini dengan sifat-sifat kebinatangan ini akan selalu berseteru. Nah, jadi Allah memberikan kepada manusia pasukan Allah dan malaikatnya yang dinamakan akal. Nah, setan pun punya pasukan, namanya hawa nafsu dengan segala instrumennya, akal dengan segala instrumennya, dan hawa nafsu juga dengan segala instrumennya. Ini ada semua pada diri manusia. Maka kedua pasukan ini yang ada pada diri manusia, akal dan hawa nafsu, ini bertentangan, selalu berperang, ingin menguasai. Nah, ketika terjadi peperangan itu, manakala pasukan malaikat, pasukan Allah dan malaikatnya yang bernama akal dengan segala instrumennya mampu mengalahkan pasukan setan yang bernama hawa nafsu dengan segala instrumennya, maka orang itu dikatakan adalah orang yang bersabar. Tapi manakala pasukan setan yang bernama hawa nafsu dengan segala instrumennya ini yang menguasai manusia, dalam pengertian mengalahkan pasukan Allah dan malaikatnya yang berupa akal dengan segala instrumennya, ini berarti dia dikatakan orang yang tidak bersabar. Sehingga dari urian ini, sabar menurut Imam Al-Ghazali adalah
keteguhan, sebuah keteguhan untuk keteguhan dalam beragama, keteguhan dalam beragama dalam menghadapi dorongan hawa nafsu. Dia selalu tetap teguh, kokoh untuk melaksanakan agama, menolak, mengalahkan dorongan hawa nafsu. Ini namanya sabar, menurut definisi Imam Al-Ghazali dalam kitab Arba'in fi Usuluddin. Mungkin itu Pak Ustadz Ghaffar. Jadi tentang esensi daripada sabar. Ya. Jadi intinya bahwa sabar itu adalah mengendalikan hawa nafsu kalau boleh kita. Nah, mungkin kalau kita lihat dalam melakukan sabar ini ada tingkatannya Pak Kiai. Derajatnya bagaimana? Derajat daripada sabar. Sebelum kita sampai ke sana, sedikit saya tambah uraian tentang sabar. Orang yang sabar itu dicontohkan seperti seseorang yang sedang sakit, ya. Orang sakit itu tentunya ingin sembuh dari sakit. Betul, Pak Ustadz Ghaffar? Orang yang sakit tentu ingin sembuh dari sakitnya. Lah, kalau ingin sembuh, maka seseorang itu harus berikhtiar. Ikhtiarnya adalah minum obat. Obat hanya sebagai sarana penyembuhan suatu penyakit, karena hakikatnya yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apapun yang menjadi sarana kesembuhan seseorang dari penyakit itu obat, bisa berwujud pil, kapsul, ataupun air yang dibacakan doa. Ini juga namanya obat. Yang penting hanya sebagai sarana penyembuhan sebuah penyakit, sarana wasilah, karena hakikatnya yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika orang yang sedang sakit ini ingin sembuh satu sisi, maka dia harus minum obat. Obat itu rasanya pahit. Maka di situ terjadi peperangan, terjadi pertentangan yang hebat antara akal dengan hawa nafsu. Akal mengatakan minum karena kamu ingin sembuh, tapi hawa nafsu dia mengatakan jangan minum karena itu pahit. Hawa nafsu itu nggak cocok dengan pahit, jangan minum karena ini pahit. Tapi akal mengatakan minum walaupun pahit karena kamu ingin sembuh. Terjadi peperangan. Nah, ketika dia mau minum atau makan obat yang rasanya pahit itu, mengalahkan dorongan hawa nafsunya yang mengatakan bahwa janganlah diminum karena itu sangat pahit, kamu nggak suka. Itu namanya orang itu telah mampu untuk melewati sebuah kesabaran. Tetapi seandainya dia tidak mau minum obat, membiarkan sakitnya, padahal satu sisi ingin sembuh tapi nggak mau minum obat, maka itu yang menang adalah dorongan hawa nafsu. Nah, sehingga obat itu bagi anak kecil rata-rata manis. Obat bagi anak kecil umur 1 tahun, 2 tahun itu rata-rata manis. Kenapa? Karena akalnya mereka itu belum berfungsi. Anak kecil itu belum bisa berpikir. Berpikir bahwa dirinya ini sakit, harus sembuh. Yang mikir yang orang tuanya. Maka kalau dikasih obat yang pahit, dia pasti berontak. Hawa nafsunya nggak cocok, sehingga dikemas sedemikian rupa obat untuk anak kecil rata-rata rasanya manis, rasa jeruk, stroberi, dan lain-lain. Agar apa? Agar dia mau minum obat.
Kenapa? Karena anak kecil belum bisa berpikir. Tetapi orang dewasa ketika dia sakit tidak mau minum obat yang hakikatnya aslinya obat itu pahit, akalnya padahal sudah berfungsi tetapi kalah dengan dorongan hawa nafsunya. Berarti kalau orang dewasa kok sakit mintanya harus yang manis-manis, belinya di apotek rasa stroberi, saya minta obat rasa jeruk, ini kayak anak kecil ya. Anak kecil rata-rata manis. Nah ini jadi sabar itu bisa muncul, bisa wujud manakala sudah terjadi peperangan antara akal dengan hawa nafsu. Jangan sampai mengatakan bahwa saya sudah bersabar tapi belum berperang, begitu. Nah, tadi dikatakan bahwa pertanyaannya adalah apakah sabar itu punya derajat? Iya. Imam Ghazali mengatakan bahwa sabar itu punya 3 derajat. Derajat yang pertama atau derajat yang utama, yang kedua derajat pertengahan, yang ketiga derajat yang paling rendah. Nah, pengertiannya seperti apa? Derajat utama atau derajat yang pertama adalah golongan orang-orang yang mampu secara total mengalahkan dorongan hawa nafsunya dan menjadikan akal sebagai pemimpinnya secara total. Ini golongan-golongan golongan-golongan orang yang punya derajat kesabaran yang paling utama. Itu derajatnya paling tinggi seperti itu. Jadi segala nafsunya itu, dorongan-dorongannya selalu dikalahkan dalam setiap keadaan apapun. Sehingga para ulama salaf dalam kitab Tanbihul Muhtarin itu, akhlaknya ulama salaf, akhlaknya ulama terdahulu itu dikatakan bahwa siddatu hadmihim linufusihim. Begitu gencarnya mereka para ulama salaf untuk mengalahkan hawa nafsunya. Jadi setiap hari itu perang terus, memerangi hawa nafsunya dan bersungguh-sungguh dalam menghadapi untuk mengalahkan dorongan hawa nafsunya. Ini adalah golongan orang-orang yang punya derajat kesabaran yang utama dan pertama. Yang kedua, derajat pertengahan. Mungkin ini derajatnya orang seperti kebanyakan orang. Artinya apa? Terkadang akal sebagai pasukan Allah dan malaikatnya itu menang ketika berperang dengan hawa nafsu. Artinya satu waktu seseorang itu mampu mengalahkan hawa nafsunya, tapi saat yang lain dia menyerah dengan dorongan hawa nafsunya. Kadang menang, kadang kalah. Iya. Jadi makanya kalau kita lihat kadang-kadang orang itu kadang taat, kadang maksiat. Ya, kadang baik, kadang jelek. Nah, iya, jadi ini kadang menang, kadang kalah. Ini derajat pertengahan. Nah, kalau seandainya ini pertarungannya atau peperangannya antara akal dengan hawa nafsu ini ibarat hitungan angka ini lebih besar hawa nafsunya yang mengalahkan akalnya, padahal sementara akal ini sebuah pasukan yang diberikan Allah kepada manusia untuk melawan hawa nafsunya itu, maka ini yang disinyalir oleh Allah dalam Al-Qur'an, faulaika kal an'am, maka mereka itu seperti hewan. Nah, karena hewan itu
diciptakan hanya mempunyai dorongan hawa nafsu, tidak punya akal. Malaikat itu diciptakan punya akal tanpa punya hawa nafsu. Nah, manusia diciptakan diberikan kelengkapan akal dan hawa nafsu. Nah, hawa nafsunya ini selalu mengalahkan akal pikirannya, walaupun tidak selamanya, artinya lebih banyak mengalahkan akal pikirannya. Nah, ini maka disinyalir oleh Al-Quran, faulaika kal an'am, mereka itu seperti hewan, balhum adol, bahkan mereka lebih rendah daripada hewan. Karena hewan ini tidak punya akal. Lah kok manusia punya akal, kok perlakuannya setiap hari menuruti dorongan hawa nafsunya, dorongan nafsu kebinatangannya, maka justru dia lebih rendah daripada hewan. Ya, terkadang saya berpikir, kalau anjing saja ya, anjing itu kadang dia patuh sama majikannya, ya, karena dilatih, ya, instingnya dilatih. Padahal anjing hewan tidak punya akal, kenapa dia begitu patuh dengan majikannya? Nggak bisa berpikir kan anjing. Lah manusia diberikan potensi akal untuk berpikir. Kadang disuruh patuh saja sulit. Patuh sama orang tua sulit. Padahal dia tahu bahwa dia lahir karena dari orang tua. Dengan berbagai cara untuk membalas kebaikan orang tua pun tidak akan mampu selamanya. Karena orang tua pasti mengeluarkan anak, tapi sampai kapanpun anak tidak akan mengeluarkan orang tua. Tahu bahwa dia sebagai anak diadakan lantaran orang tua, ada perintah Allah untuk ihsan, berbuat baik pada orang tua, dia bisa berpikir, tapi ternyata perlakuannya dia kadang-kadang masih kalah dengan anjing yang taat sama majikannya. Banyak anak yang berani sama orang tua. Apalagi sekarang. Iya, kita lihat di televisi, di berita-berita, ada yang sampai menyakiti orang tua, menelantarkan orang tua. Nah, ini kan perlakuan seperti ini yang disinyalir oleh Allah, faulaika kal an'am balhum adol, bahkan mereka lebih rendah daripada hewan. Ini tingkatan pertengahan. Ya. Nah, derajat yang paling rendah adalah mereka yang hawa nafsunya selalu mengalahkan akal pikirannya. Selalu. Nah, ini adalah mereka selalu mengatakan seperti ini, bahwa Allah tidak butuh dengan taubatku. Nah, surganya Allah luas, tidak akan menjadi sempit karena kemaksiatan yang saya lakukan. Nah, saya berbuat seperti ini, Allah Maha Pengasih dan Penyayang, Allah Maha Pengampun. Kelak kalau memang Allah berkehendak akan mengampuni semua kesalahan saya. Dia bergelimang dalam maksiat, menuruti hawa nafsunya, tetapi lesannya selalu mengatakan bahwa Allah Maha Pemberi ampun, Allah Pengasih dan Penyayang. Surga itu luas, tidak akan menjadi sempit karena kemaksiatan saya. Tetapi dia selalu bergelimang dengan kemaksiatan. Ini sabar yang paling rendah, mengharapkan sesuatu tapi tidak sesuai dengan perbuatannya, ya. Mau taubat ditunda-tunda, masih muda, kelak kalau sudah tua. Padahal sementara ajal itu, kematian datang setiap saat. Nah, ini yang sangat menakutkan. Besok sementara belum taubat dari kemaksiatan, sudah keduluan datangnya
kematian. Ini derajatnya kesabaran. Ada sabar tingkat tinggi, hawa nafsunya selalu dikalahkan. Ini hanya orang-orang tertentu, para wali mungkin, para nabi. Yang pertengahan ini mungkin yang banyak ini. Jadi kadang menang, kadang kalah. Iya. Kadang bisa sabar, kadang tidak sabar. Artinya seperti itu. Kalau akalnya menang, dia sabar. Tapi kalau hawa nafsunya yang menang, maka dia dikatakan tidak sabar. Jadi kadang sabar, kadang tidak. Ya, kadang taat, kadang maksiat, kadang baik, kadang iya. Ini derajat sabar. Ya. Menarik sekali ini berbicara tentang sabar, karena sering orang-orang itu mengatakan bersabarlah, bersabarlah, tapi bagaimana untuk melakukan sabar lah ini yang kadang belum tahu. Nah, mungkin dengan apa yang sudah disampaikan oleh beliau Bapak Kiai Fathur Rahman SAG dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen ini tentang keutamaan sabar akan bisa menambah perbendaharaan daripada pengetahuan para pemirsa Ratih TV tentang keutamaan daripada sabar dan apa yang didapatkan ketika kita bisa melakukan kesabaran. Yang terakhir Mas Ustadz Gofar, ini yang terakhir. Monggo, kadang orang mengatakan sabar itu setiap hari, setiap saat, siapapun. Jadi jangan kamu harus sabar. Semuanya orang harus sabar memang. Jadi sabar itu sebuah kebutuhan. Dalam keadaan apapun, sabar itu selalu dibutuhkan. Dalam keadaan kaya, dalam keadaan miskin, semuanya perlu sabar. Jadi sabar itu semuanya itu membutuhkan dalam keadaan apapun dan setiap waktu sampai mati. Itu sabar. Nah, ini mungkin yang tadi sempat tertinggal ya. Kebutuhan sabar. Jadi setiap saat kita membutuhkan sabar. Betul. Jadi seperti itu. Makanya orang-orang yang bersabar akan selalu dekat dengan Tuhannya atau dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian para pemirsa Ratih TV Kebumen rahimakumullah yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat, dan segala kesalahan kami lahir batin mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.